Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Hmm, ini oke, sudah terekam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, uh, slide show. Oke, oke, teman-teman. Dari pertemuan sebelumnya gimana? Ada yang ditanyain dulu sebelum kita masuk ke pertemuan saat ini nih. Gimana? Aman ya? Oh ya, untuk tugas yang kemarin yang OP berarti deadline-nya hari ini jam 23.59 ya. Jangan lupa ya. Hmm, Oke, berarti aman ya, nggak ada yang ditanyain. Oke, kalau aman kita lanjut aja ke pertemuan sekarang nih. Kita sekarang akan masuk ke Laravel, teman-teman. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar gimana sih install Laravel gitu, apa aja yang perlu di install sebelum kita menginstal Laravel gitu, apa sih requirementnya kayak gitu. Oke, kita next aja. Nah, sebelum itu apa sih itu Laravel gitu kan? Nah, saya kutip dari Jagoan Hosting ya. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer, teman-teman, dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, teman-teman, tapi di seluruh dunia, internasional gitu. Dan dalam membangun aplikasi web mulai dari proyek kecil hingga besar kayak gitu, teman-teman. Jadi Laravel ini adalah sebuah framework, teman-teman, PHP. Jadi kenapa kita sebelumnya kita belajar PHP dulu? Kenapa kita kemarin-kemarin itu belajar PHP OP gitu? Kenapa? Karena untuk mematangkan PHP-nya yang akan kita nantinya belajar untuk Laravel, teman-teman. Jadi Laravel itu karena dia pakai PHP dan PHP-nya itu dia pakai OP, teman-teman. Oke, jadi kenapa kita sebelumnya pakai OP? Karena Laravel ini menggunakan OOP, teman-teman, kayak gitu. Dan Laravel Laravel ini adalah framework PHP yang paling populer, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sebelumnya udah pernah belajar kayak CI atau code editor gitu kan, itu framework PHP juga sama, tapi apa ya, kalah populer dengan PHP, teman-teman, kayak gitu. Jadi karena itulah kita belajar PHP. Dan kenapa kita belajar PHP selain itu juga karena PHP itu mudah dipelajari, teman-teman. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya udah pernah belajar framework PHP yang lain kayak CI kemarin ya, itu akan lebih mudah lagi belajarnya kayak gitu. Kayak gitu. Tapi untuk yang pertama kali pun, selama kalian udah bisa PHP OOP atau PHP, itu insya Allah gampang sih, insya Allah ya. Oke, populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di internasional. Jadi kalau teman-teman misalkan punya apa ya, punya cita-cita pengen kerja di luar negeri ini ya, bisa gampang. Laravel populer di luar negeri ya. Oke, dalam membangun aplikasi web mulai dari proyek kecil hingga besar. Nah, jadi PHP ini apa ya, framework full stack, teman-teman. Jadi mau untuk apa namanya, mau untuk backendnya bisa pakai Laravel, terus mau untuk frontendnya juga bisa pakai Laravel, teman-teman. Tapi untuk course kita kali ini kita akan hanya belajar backendnya aja. Kenapa? Karena frontendnya akan kita buat pakai React.js, teman-teman, kayak gitu. Oke, selanjutnya, oh iya, Laravel menggunakan struktur MVC, teman-teman, atau model view controller. Jadi di Laravel ini model itu apa ya? Pokoknya model itu semua hal yang berurusan dengan data itu disimpan di model, teman-teman. Kayak misalkan kita mau apa ya, berurusan dengan database gitu, nah itu di model, teman-teman. Nah, selanjutnya ada view. View itu untuk tampilan, teman-teman. Oke, jadi kan Laravel ini karena dia full stack, framework full stack, dia juga mengurus tampilan, teman-teman. Dan untuk mengurusnya kita bisa di view. Nah, terus selanjutnya ada controller. Nah, controller ini adalah apa ya? Penjembatan, penghubung maksudnya. Jadi yang menjembatani antara model sama view di controller ini. Dan di controller juga ini apa ya? Kita menaruh logic-logic dari aplikasi kita.
atau fungsi-fungsi dari aplikasi kita. Nah, disimpannya di controller, teman-teman. Jadi Laravel ini menggunakan struktur MVC. Jadi antara model, view sama controllernya itu dipisah, teman-teman. Dipisah. Oke, kayak itu. Selanjutnya, oke, kita masuk ke instalasi Laravel. Oke. Nah, tapi sebelum kita nginstal Laravelnya, kita memerlukan Composer dulu, teman-teman. Kayak gitu. Nah, apa sih itu Composer? Composer itu adalah package manajernya PHP. Jadi kalau misalkan teman-teman punya HP ini, HP Android misalkan, HP Android. Nah, HP Android itu kalau misalkan kita mau install aplikasi-aplikasi itu kan di Play Store ya, kayak gitu kan kalau Android. Nah, kalau di PHP itu untuk install library-library atau aplikasi-aplikasi kayak misalkan ini misal mau install Laravel atau CI atau library-library lainnya juga. Nah, itu pakai Composer, teman-teman. Kayak gitu. Kalau di JavaScript itu ada yang namanya eh apa ya? NPM kalau salah ya. NPM. Nah, kalau di Laravel itu Composer, teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi kita install Composer dulu. Untuk installnya kita bisa install di sini aja, download dulu maksudnya. Get Composer download. Bentar, ini saya copy linknya. Terus atau enggak searching aja langsung. Download Composer. Composer, teman-teman. Oke, silahkan download Composer. Nah, terus nanti ada yang dari getcomposer.org atau yang paling atas deh. Yang paling atas kita download Composer. Ini nih, klik. Nah, kalau udah nanti di sini kayaknya tampilannya beda deh sama teman-teman yang pakai Windows. Kalau pakai Windows itu gimana ya tampilannya? Mana sih? Pokoknya ada deh, download for Windows deh. Kalau ini buat Linux nih, teman-teman nih. Apa? Nah, iya boleh tuh, si Andre tuh. Jadi tinggal download di Telegram aja, Andre. Yap, kasih Andre. Oke, untuk teman-teman bisa download aja di sini nih Telegram nih, yang Andre share, ya si Andre share komposernya. Nah, kalau udah di download, silahkan install ya. Install, klik next, next aja kan Re ya kalau di Windows. Biasanya nggak bisa dibuka. Bentar deh, coba kalau misalkan saya buka. Install Windows, coba ya. Kok install Windows? Install Windows app. Software is ready. Apa ini malah buka ini? Nah, Windows App Support ya. Coba install. Oke, jadi untuk teman-teman silahkan ya yang belum download Composer atau yang belum punya Composer silahkan download dan install di komputernya masing-masing. Kenapa? Karena kita akan download Laravel itu pakai Composer. Composer setup. Loh, ini apa? Oh ya udah.
Gimana teman-teman gimana? Udah diinstal komposernya? Kok malah kesini? Mm, 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 mm. Oke, gimana? Kalau udah diinstal, silakan buka CMD atau terminal. Kalau di Linux terminal ya. Kalau di apa namanya Windows berarti CMD. Silakan buka CMD. Terus ketikan Composer. Nah nanti kalau misalkan ada tampilan kayak gini, ini berarti udah diinstal, udah berhasil diinstal maksudnya. Ya coba kalau misalkan saya buka terminal, terus ketikan Composer, enter. Nah kalau misalkan udah kayak gini, nah ini udah terinstall teman-teman. Oke. Oke, yuk gimana? Yang masih install siapa? Raise hand deh, raise hand yang masih install. Install ininya. Apa namanya tadi? Komposernya. Oke, saya anggap udah deh ya. Oke. Saya anggap udah semua deh ya. Oke, kalau udah nanti kalau udah nanti kalian silakan cek kayak tadi ya. Ketikan komposer di CMD-nya atau terminalnya. Nah, kalau misalkan udah tampil kayak gini, berarti udah berhasil nih. Nah, saya anggap udah aja ya. Oke. Terus next, selanjutnya itu kita install Laravel. Oke, kita install Laravel ya. Mana sih? Nah, untuk install Laravel kita bisa di folder mana aja. Misalkan saya mau install Laravelnya di desktop aja di sini. Di sini open in terminal. Oh atau enggak buka VS Code dulu deh, gini deh. Kita buka VS Code dulu, silakan buka VS Code teman-teman kalau misalkan udah download komposernya. Oke, thank you. Oke, gimana? Teman-teman yang ketinggalan, teman-teman yang ketinggalan bisa ini aja ya, bisa bilang aja ya, Kak ketinggalan gitu atau enggak chat aja. Chat di sini, Kak ketinggalan, maaf, di mana ketinggalannya kayak gitu. Udah, oke, santai. Kita lihat. Ini udah 14 menit. Oke, udah direkam. Oke, selanjutnya. Oh ya, tadi kita buka VS Code ya. Ini buka VS Code, terus silahkan open file, open folder maksudnya ini nih, open folder. Kita open folder, terus silahkan buka folder yang ingin teman-teman install Laravelnya di situ. Misalkan saya mau installnya di htdoc aja deh, di htdoc terus di jarviscam 4 misalkan. Di sini saya open dulu. Nah, saya mau install di sini misalkan. Sebentar. Nah, nanti silakan klik terminal di sini. Terus new terminal untuk membuka terminal. Kenapa? Karena untuk menginstal Laravel kita butuh terminal, teman-teman. Atau ya di sini bisa di terminal
apa sih namanya ini, VS Code-nya. Ini foldernya JavaScript 4 ya, benar ya, berarti ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ketikkan aja yang ini nih. Composer create project Laravel slash Laravel example app misalkan. Di sini Composer ini berarti kita akan pakai Composer, aplikasi Composer yang tadi udah kita install, teman-teman. Nah, terus kita menyuruh Composer untuk nge-create project. Create project dari Laravel. Laravel ini nama apa ya? Nama perusahaannya gitu. Create project dari Laravel yang perusahaan Laravel itu punya produk yang namanya Laravel juga. Jadi Laravel slash Laravel. Jadi Laravel yang pertama itu yang Laravel yang pertama itu ini perusahaannya Laravel atau vendornya. Oke, nah terus Laravel selanjutnya itu ini nama produknya Laravel. Oke. Jadi selain Laravel juga ada banyak, ada misalkan Out itu kan, ada Laravel Sanctum kalau nggak salah, dan lain-lain. Nah, terus spasi nama aplikasi yang akan kita buat. Misalkan di sini example app deh, kayak gitu. Oke, kita coba ya. Nah, di sini. Tapi kalau di saya ini, saya bentar nih, kita cek branch-nya dulu bentar. Ini pertemuan 4, berarti saya buat branch lagi. Git branch pertemuan 6 berarti ya. Bentar deh. Pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5 apa 6 ya sekarang ya? 6 ya kayaknya ya. Ya, 6 kayaknya. Yap, betul, sip. Git branch pertemuan 6, oke. Nah, terus kita pindahin deh. Branch. Nah, sekarang kita ada di branch pertemuan 4, kita pindahin ke pertemuan 6. Caranya, kita bisa pakai git check out pertemuan 6. Bentar. Nah, git branch. Nah, sekarang kita ada di branch pertemuan 6. Oke. Kalau udah, kita bisa hapus aja yang pertemuan sebelumnya ini, delete. Terus delete lagi. Nah, kalau udah, kita buka terminal lagi. Oke. Nah, di sini kita ketikkan deh, panggil dulu komposernya, komposer. Nah, baru kita mau apa nih? Mau create project. Create strip project. Nah, terus kita mau nge-create project dari perusahaan apa? Perusahaan Laravel. Nah, dari perusahaan Laravel ini kita mau pakai produk apa? Produk Laravel. Nah, terus nama aplikasi Laravelnya apaan? Misalkan kita akan buat apa ya? Sebentar, saya pikirin dulu. Kita akan buat bentar. Apa ya? Ada saran nggak teman-teman? Kita buat aplikasi apa nih? Purpose. Bentar, kalau di purpose, oke deh, kita purpose deh ya. Misalkan purpose nih ya. Purpose. Oke. Nah, klik enter. Creating a Laravel project bla 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 purpose. Sebenarnya untuk membuat project Laravel ini ada dua cara, teman-teman. Ada cara yang kayak gini misalkan. Nah, terus cara selanjutnya itu kita install Laravelnya dulu, atau download Laravelnya dulu. Terus nanti kita tinggal pakai Laravelnya deh. Laravel apa gitu, saya lupa. Oke.
Oh ya, ini untuk download Laravelnya atau install Laravelnya pakai internet ya teman-teman ya, memerlukan internet. Kenapa? Karena dia ngedownload. Nah, ini udah nih, ini ada purpose. Ini udah terinstall Laravelnya. Oke. Nah, untuk ngetesnya gimana? Kita bisa ketikkan php artisan serve ya, enter. Bentar. Cannot open file artisan. Oh iya, kenapa nggak bisa? Karena kita perlu masuk ke folder atau project Laravel dulu. Ini kan purpose nih ya. Ini sementara kita masih di folder JavaScript 4. Nah, kita perlu masuk ke purpose-nya dulu nih. Caranya kita bisa change directory atau cd, terus nama ininya, nama foldernya, misalkan purpose, enter. Nah, baru deh php artisan serve. Ini untuk ngeceknya dulu. Nah, server running on bla 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 ini. Nah, ini kita bisa buka di browser nih. 127 atau localhost ya. Ini localhost port 8000. Titik 2 ini artinya port 8000. Nah, kita buka browser. Nah, terus kita buka tab baru. Terus ketikkan deh localhost titik 2 8000, enter. Nah, kalau udah kayak gini artinya Laravelnya udah berhasil terinstall teman-teman. Oke. Nah, ada yang ketinggalan nggak? Gimana? Ada yang ketinggalan atau ada yang ditanyain? Kayak nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau aman saya lanjut nih. Oke, saya lanjut. Oke, ini udah berhasil, kita close aja ya. Oh, masih download. Oke. Script di terminalnya. Oke, saya di sini deh. Kita bisa pakai composer, create project, terus Laravel, nama aplikasinya misalkan purpose tadi, purpose. Nah, saya kirim di chat ya tuh untuk ininya, untuk membuat atau menginstal Laravelnya. Nah, nanti kalau misalkan udah terinstall kayak gini teman-teman, ini file-file yang bawaan Laravelnya. Sini ada banyak nih, ada folder app, bootstrap dan lain-lain. Oh ya, bootstrap di sini ini bukan bootstrap untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk CSS itu, untuk tampilan atau framework bootstrap, bukan. Ini bootstrap untuk apa ya, untuk aplikasinya pokoknya deh, untuk sistem Laravelnya. Terus nanti kalau salah di public, bukan di public, di resource. Nah, di sini juga ada CSS nih. Ini nanti kita untuk pakai CSS nggak di sini ya, tapi di publicnya aja, atau enggak di viewsnya juga bisa. Oh ya, kita nggak pakai viewsnya deh, lupa. Kita nggak akan pakai resource-nya jadi kita akan pakai React.js. Jadi kita nanti hanya akan pakai atau ngotak-atik di roots-nya aja, sama app-nya nih, app model sama controllernya, HTTP controller nih, ini nih, kayak gitu. Oke, jadi gimana? Ada yang ketinggalan? Udah install semua teman-teman? Oke, sudah tuh ya. Sulastri ada error. Error apa Sulastri? Kok kamu tahu, Andre? Oh, ngechat. Oh, coba apaan Sulastri errornya?
Udah, oke, siap. Oke, siap. Oh ya, untuk slide pertemuan ini udah saya upload juga ya ke sini ya. Nih, Introduction Laravel. Kita edit, enggak edit. Controller Laravel. Instalasi si API, enggak, REST API client. Oke. Kalau udah kabarin ya. Oh, udah, oke, sip. Nah, kalau udah kita lanjut. Di sini kita hentikan dulu deh caranya CTRL C yang tadi ngeran ini ya, yang tadi ngeran PHP Artisan Serve. Ini untuk menghentikannya CTRL C. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini untuk instalasi Laravel. Nah, selanjutnya kita akan install REST API client, teman-teman. Nah, gunanya buat apa? Buat uh, apa ya, menampilkan API, hasil API, teman-teman. Jadi kita kan untuk Laravel ini akan pakai API ya, teman-teman ya. Jadi nggak pakai view yang dari browser misalkan, kayak kayak pakai apa namanya, HTML gitu kan, atau ngelihatnya di browser, enggak. Kenapa? Karena untuk front endnya tadi kita akan pakai React.js. Jadi untuk Laravelnya hanya untuk pembuatan API-nya aja. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya REST API client. Buat apa? Untuk menampilkan hasil dari API yang kita buat. Oke. Nah, untuk REST API client ini bisa pakai Postman atau Insomnia, teman-teman. Oke. Nah, tapi untuk teman-teman yang udah install Postman berarti ya udah Postman aja ya. Nah, tapi saya di sini pakai Insomnia. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum install API kliennya bisa pakai Insomnia aja. Kenapa? Supaya sama-sama kayak saya. Ini saya kirim linknya. Nah, kenapa pakai Insomnia? Kenapa nggak pakai Postman? Karena yang saya lihat ya itu lebih simpel Insomnia, teman-teman. Jadi kalau Postman itu harus terkoneksi ke internet kan ya. Terus belum lagi kalau gak salah harus login dulu. Bener gak sih, Indri? Iya kan. Nah, kalau Insomnia nggak perlu. Apa? Iya. Oh, ya udah. Oke, silakan download Insomnia ya. Kita klik aja contohnya. Oke, saya coba klik. Nah, di sini Insomnia for Ubuntu. Nah, kalau teman-teman berarti harusnya for Windows ya. Download Insomnia for Windows. Nah, sip. Iya, gak apa-apa, pakai Postman aja. Sama-sama untuk kurang lebih sama sih. Jadi kita tinggal sebutin aja ininya, apa namanya, URL-nya atau endpoint-nya, dan send, nanti kelihatan hasilnya. Cuma paling bedanya di Postman sama Insomnia itu kayak apa ya, kayak kalau di Postman itu perlu login dulu tadi kan. Terus mungkin tampilannya sedikit beda, atau tata letaknya, misalnya tata letaknya mungkin beda sedikit ya. Untuk cara penggunanya sama kok. Hmm?
Apa-apa? Untuk API kliennya bisa sih sebenarnya, bisa benar. Oke, bagus Jaki pertanyaannya. Bisa, kita sebenarnya bisa pakai VS Code juga untuk apa namanya, untuk melihat hasil dari API-nya. Tapi untuk pakai VS Code itu sedikit apa ya, kurang 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 apa ya, kurang kurang friendly gitulah, kurang, bukan kurang friendly sih, tapi kurang bagus untuk pemula. Untuk sebenarnya bisa, tapi kita perlu install lagi library-nya, extension-nya maksudnya, extension untuk API-nya, REST API, API client maksudnya. Kayak gimana? Udah? Kalau udah, itu kalau salah sekitar 100 berapa MB gitu ya, saya lupa. Pokoknya lebih dari 100 MB aja. Kalau udah nanti silahkan di install ya. Apa? Gimana, teman-teman? Yang masih proses siapa aja? Resen deh, yang masih proses instalasi atau download. Andre, Andre, kamu download lagi? Masih download kah? Oke, siap. Oh, oke, 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 gak apa-apa. Postman juga gampang sebenarnya. Cuma harus login doang. Hmm. Oh ya, kalian udah masuk ini belum? Udah masuk ke Laravel ininya gak? Di matkul kalian, matkul backend. Ke Laravel apa namanya? Laravel API-nya. Oh, belum. Apa? Oh. Oh, oke. Kalau udah selesai kabarin ya.
settingnya nggak kelihatan. Hmm. Terus kamu dari tadi gimana, Ri? Berarti dari awal nggak kelihatan dong? Kemudian saya presenting ulang. Nah, oke. Oke, udah beres downloadnya deh ya. Oke, kalau udah, oke, silahkan diinstal. Kalau kalau udah di download silahkan install. Klik next next aja. Gimana? Masih proses instalasi? Oke. Kalau udah kabarin ya. Hmm, oke, sip. Oke, sambil kalian install mungkin ya kita lanjut aja ya. Ini untuk ininya REST API client. Nah, ini untuk menjalankan Laravel nih yang kayak tadi ya. PHP Artisan Serve ini untuk ngecek apakah Laravelnya udah berhasil di-download apakah belum. Kita bisa pakai ini, atau untuk serve menjalankan aplikasi juga bisa pakai ini, PHP Artisan Serve. Nah, terus slide selanjutnya root Laravel. Oke. Jadi, menurut yang saya kutip di duniailkom.com, root atau routing berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, secara default, root pada Laravel diatur dalam file roots.web.php, teman-teman. Oke. Jadi di dalam folder roots yang udah tadi kita download ya Laravelnya, harusnya ada folder roots ini di dalam folder Laravelnya atau folder projectnya. Nanti ada file web.php nih. Nah, ini root defaultnya ya. Kalau misalkan kita mau pakai full stacknya di Laravel, tapi karena kita hanya akan membuat API-nya aja, maka file yang akan kita pakai adalah roots yang ada di dalam gimana ya? Pokoknya file API yang ada di dalam folder roots kayak gitu. Nah, ini contohnya misalkan di web.php nih. Nah, kurang lebih root juga sama sih, API juga sama sih. Nah, untuk format tulisannya kayak gini teman-teman nih. Root terus _2 jenis metodenya. Jenis metode itu ada get, post. Get itu untuk ininya, untuk menampilkan resource gitu kan, kalau misalkan API ya, untuk menampilkan resource-nya. Terus resource itu berarti data-data ya, untuk menampilkan data. Get itu get. Nah, terus ada lagi post. Post itu untuk mengirim data. Oke, post. Oke, itu post. Terus ada lagi metodenya update. Nah, update itu untuk nge-update. Nah, terus selanjutnya ada juga selain update. Update, bukan update, put teman-teman, put atau enggak patch kalau nggak salah. Oke, itu. Nah, terus selain put sama patch itu untuk update ya, put. Nah, terus selanjutnya ada juga delete, teman-teman. Untuk nge-delete tentunya, untuk menghapus. Nah, terus selanjutnya buka kurung alamat URL-nya. Misalkan slash saja, berarti nanti pas kita buka slash gitu kan, nah nanti akan menjalankan root ini. Nah, terus koma proses yang akan dijalankan. Misalkan di sini prosesnya akan menjalankan return view welcome gitu kan, akan menghasilkan atau akan menampilkan view welcome kayak gitu contohnya. Oke, jadi yang tadi yang masih instalasi ininya udah beres.
yang masih instalasi Postman atau Insomnia-nya. Ah, emang langsung kebuka? Oh, oh, oke, kalau gitu bagus deh. Oke, berarti udah bisa kebuka ya Insomnia ya. Oke, atau Postman-nya. Oke, kalau udah, berarti kita lanjut ke. Oke, kita root dulu ya. Silakan buka VS Code-nya. Oke. Kita akan buka VS Code-nya. Nanti di VS Code-nya harusnya akan ada folder purpose kayak gini ya. Nah, ini folder project Laravel-nya, Laravel kita. Nah, kita klik purpose-nya. Nah, nanti di sini akan muncul banyak file sama folder nih. Nah, yang akan kita pakai di sini root dulu yang pertama ya, root. Nah, di sini kita akan pakai API. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita mau pakai view dari Laravel ya berarti kita pakai web ini teman-teman untuk rootnya. Tapi karena kita tadi hanya pakai API, oke, kita pakai API yang ini. Oke. Oke, kak, apa? Hmm. Oke, itu kamu ngejalaninnya di folder JavaScript 4 atau bukan di folder purpose-nya. Bener gak? Iya, harus ngebuka. Misalkan saya tadi kan ada di folder JavaScript 4 nih. Ini nih. Terus tadi pas saya buka nggak bisa kayak gini nih. Mana sih? Jing 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 jing. PHP Artisan Serve. Nah, PHP Artisan Serve nih. Pas saya enter, call not open input file artisan. Kayak gini kan errornya kan. Nah, kamu silahkan buka dulu folder purpose-nya. Misalkan di saya cd purpose, change directory purpose. Nah, nanti di sini akan ada nih purpose, berarti udah masuk ke folder purpose-nya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke root-nya. Nah, di sini kita akan coba membuat root ya. Root misalkan di sini pertama kita perlu ketikan root, R-nya gede ya, root. Nah, terus titik dua kali titik duanya. Nah, terus metodenya apaan? Misalkan tadi kita mau get deh, get untuk menampilkan resource atau menampilkan data. Get, terus buka kurung. Oke. Kalau udah pakai tanda kutip. Nah, ini URL-nya apaan? URL-nya apaan yang nantinya akan kita gunakan untuk apa ya? Bukan gunakan sih, tapi URL yang akan menjalankan root ini. Misalkan apa ya? URL-nya slash slash apa ya? Slash doang. Kalau slash doang nanti bentur sama yang web nggak ya? Penjaganya deh misalkan kayak gitu, penjaga purpose, penjaga. Oke, bisa ada penjaganya. Misalkan penjaga deh ya, penjaga purpose, penjaga purpose itu perpustakawan kan kalau salah. Apa penjaga aja udah? Perpustakawan. Perpustakawan. Kayak itu deh. Perpustakawan. Slash perpustakawan atau penjaga aja deh udah. Kepanjangan kalau perpustakawan penjaga. Nanti dikira security ya. Serba salah sih. Oh, pustakawan. Oke, bagus. Pustakawan. Oh iya juga ya. Pustakawan. Nah, terus kalau udah kita pakai koma. Setelah kutipnya ya, setelah kutip kita pakai koma. Nah, terus selanjutnya di sini kita pakai atau apa yang akan kita lakukan ketika
URL pustakawan ini dibuka. Oke. Misalkan kita pakai function dulu. Function. Terus nah, di sini misalkan dia akan menjalankan atau menampilkan deh. Misalkan dia akan menampilkan oh, kita langsung aja pakai API-nya ya. Berarti kita untuk menampilkan ke API-nya, kita perlu response. Buka kurung, tutup kurung. Terus panah kayak gini atau strip lebih besar dari JSON. Buka kurung. Nah, di sini deh. Misalkan bentar ya. Kalau misalkan kita pakai send aja bisa gak sih? Send aja kayak gini. Send misalkan hello world titik koma slash pustakawan. Oke, bentar ya. Oke, kita coba di sini dulu. Misalkan tadi localhost port 8000 slash pustakawan. Bentar. Oh iya, lupa, ini harus di PHP artisan serve dulu, enter. Nah, kalau udah F5 not found. Bentar, ini get slash pustakawan localhost pustakawan bener pustakawan pustakawan not found. Bentar ya, slash pustakawan betul. Nah, coba kita kalau buka di Insomnia. Oke, coba silakan teman-teman buka Insomnia deh. Insomnianya masing-masing atau enggak Postman-nya sama aja. Insomnia atau Postman-nya masing-masing. Oke, kalau udah kita coba klik create di sini. Create request collection. Oke, silakan klik create di sini kalau udah kebuka Insomnia, atau kalau di Postman itu apa ya? Pokoknya request gitu deh. Oke, request collection. Misalkan di sini tadi purpose ya. Purpose. Oke, create. Nah, akan kebuat collection purpose. Nah, selanjutnya kita create lagi di sini, ketik icon plus di sini, teman-teman. Nah, new request. Misalkan di sini get pustakawan namanya. Terus di sini jangan lupa metodenya get juga. Di sini kan ada banyak nih metode. Kita pakai get. Terus create. Nah, terus di sini URL-nya deh. Misalkan tadi http atau enggak kita copy aja yang tadi. Yang di sini ctrl-c. Terus pindah ke sini ctrl-v. Ini http localhost port 8000 slash pustakawan. Kita send. Ini harusnya sama aja sih. Nah, sama aja kan, not found. Nah, ini kenapa not found ya? Ntar. Sini kan udah ada nih ya. Root get pustakawan. Bener, pustakawan. Ntar deh, saya buat
terminal lagi, terus php artisan root clear, enter. Oh iya, cd purpose, terus php artisan root clear. Nah ini untuk nge-clear cache dari rootnya. Kita coba lagi send. Yap, masih nggak bisa ternyata, kenapa ya. Coba kita root list, lupa, php artisan root list. Dan oh iya teman-teman, saya lupa apa. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kita pakai PHP Artisan Serve tadi itu nggak perlu pakai SAM ya. Oke. Nah ini nih, ini nih. Nah kalau misalnya kita pakai Serve ini, dia nggak perlu pakai SAM. Kenapa? Karena SAM itu kan kenapa kita ngejalanin SAM? Karena kita akan pakai web servernya ya. Sebenarnya SAM itu tadi kemarin itu udah kita pelajari ya. SAM itu untuk pakai untuk web servernya, terus untuk MySQL-nya juga. Nah, tapi karena kita belum masuk ke MySQL, itu kita berarti nggak perlu nge-start MySQL-nya. Tapi cuma di apa? Yang web servernya itu Apache-nya. Nah, Apache itu web server ya. Nah, karena kita pakai Laravel, dan Laravel itu dia udah menyediakan web servernya sendiri, yaitu Artisan Serve ini. Nah ini dia punya web servernya sendiri, jadi kita nggak perlu pakai SAM ya untuk menjalankannya, kayak gitu. Cukup PHP Artisan Serve aja, kayak gitu. Dan di sini tadi alasan kenapa nggak bisa dibuka, saya lupa teman-teman. Karena kita membuat API. Jadi sebelum pustakawannya ini kita hapus dulu deh. Nah setelah 8000 ini, localhost 8000, kita perlu slash API dulu. API terus baru slash pustakawan. Nah kayak gini ya, saya lupa tadi, maaf ya. Kita send dan yap, kok masih not found. Bentar, ini bukan not found ya, tapi 500 internal error. Berarti udah, nah oke, berarti udah berhasil nih, udah ke baca slash pustakawannya ini. Nah berarti yang masalahnya adalah send. Send ini ternyata send ini metode di Node.js teman-teman, saya lupa. Oke, kalau di Laravel itu pakai response, terus buka kurung. Nah terus, bentar deh, seharusnya ya harus pakai JSON nih, JSON kayak gitu. Tapi kita coba kalau sekarang nggak pakai JSON deh. Hello, bentar ya, ini kita coba-coba dulu. Terus kita send lagi, dan ternyata, yap, nobody. Oke, berarti ternyata perlu pakai JSON. Pakai panah gini atau strip, apa sih itu, lebih besar dari ya. Terus JSON. Nah terus buka kurung lagi. Nah di sini misalkan kita hello, oh ya titik komanya lupa, kita ls. Terus di sini yap, masih nggak ada. Kenapa? Karena JSON ini dia bukan kayak ini. Karena dia JSON berarti kita perlu pakai kayak gini nih, apa sih namanya, array asosiatif teman-teman. Berarti kurung kotak kayak ini, terus enter. Nah misalkan di sini message, oh enggak, kita pakai kutip dulu baru message titik 2 atau enggak. Alhamdulillah. Nah message, terus pakai sama dengan lebih besar dari, terus misalkan hello world, kita ls, terus kita buka lagi atau kita send lagi. Dan kok masih kosong ya, bentar deh, response JSON. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ntar response JSON.
Mm, 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 mm. Response, bener response. Bentar deh kita lihat contohnya dulu. Boom, response JSON. Apa harus pakai ini ya, status code-nya ya? Coba ya, kita coba pakai status code. Misalkan 200 200 itu untuk sukses. Kita coba lagi buka Insomnia. Kita send dan kok masih kosong. Bentar. Apakah di headernya ada yang harus ditambahkan? Coba ya, accept, terus app, application or JSON. Coba ya, kita send. Masih nggak bisa. Apalagi ini kok nggak bisa. Accept application JSON. Raw data. Tidak ada. Ntar deh, kenapa nggak ada ya? Oh my god, saya lupa teman-teman. Dia perlu return. Oke, kita coba lagi. Dan boom, yap, berhasil. Yeay. Ternyata tadi saya lupa returnnya teman-teman. Return itu untuk mengembalikan nilai ya. Return respond. Kembalikan respon JSON ini, JSON-nya. Atau kalau misalkan kita pengen rapi, kayak gini teman-teman. Oh ya, ini bentar ya. Ini kan tadi ada status code 200 ya. Kalau misalkan kita nggak pakai status code ini gimana coba? Kita ls send. Ini masih 200 juga sama. Oke, sip. Nah, oh ya, ini teman-teman, kalau misalkan kita pengen rapi, kita bisa pisahin JSON-nya ini ke dalam variabelnya tersendiri. Kita cut ctrl x. Nah, terus di atas return-nya ini kita buat variabel data, terus sama dengan, nah baru paste. Nah, kayak gini. Titik koma jangan lupa. Nah, ini kan lebih rapi kan. Terus di dalam JSON kita panggil deh variabel data. Kita ls, terus kita panggil lagi send, dan yap, sama aja, bagus, berhasil. Nah, ini supaya lebih rapi ya, kita pisahin JSON-nya ke dalam variabel tersendiri ya gitu. Nah, ini message hello world. Ya betul, hello world. Atau misalkan pustakawan ya, karena dia pustakawan, kita ganti deh. Jadi misalkan name, malah kehapus. Name-nya misalkan Aldi deh. Aldi, koma, terus gender misal L, atau enggak ya L, koma dulu, baru apa lagi ya, udah deh segitu doang. Misalkan kita coba ctrls, terus send, dan boom. Nah, ini kelihatan. Nah, ini yang kayak gini, ini API ya teman-teman. Oke, ini API. Jadi yang kelihatan cuma data JSON-nya aja. Oke, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini jam berapa nih? Jam 8.10. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini nggak bisa, kita close aja. Oke, slide selanjutnya itu controller. Oke. Jadi, controller adalah, kok adalah merupakan sih. Nah, sip. Nah, jadi controller merupakan bagian dari MVC, teman-teman. Dari C-nya itu loh, model view controller, yang digunakan untuk menjembatani antara model dan view, teman-teman. Nah, terus berbagai ini kita enter aja. Nah,
Nah, terus berbagai pemrosesan juga dilakukan di dalam controller, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, untuk membuat controller kita bisa mengetikkan ini, teman-teman. Kayak gitu. Kita coba. Oke, jadi nanti untuk root ini kan harusnya itu untuk root aja ya. Jadi untuk pemrosesan kayak gini nih, untuk return dan lain-lain, ini dilakukan di dalam controller, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita buat controller. Sebenarnya untuk membuat controller kita bisa aja untuk lokasi controller sendiri itu ada di app, teman-teman. Terus ada di HTTP, terus di sini ada controller. Nah, di sinilah disimpan controller. Nah, untuk membuat controller sebenarnya kita bisa aja pakai di sini klik kanan terus new file terus buat deh nama controllernya apa. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu itu ribet. Kenapa? Karena di dalam controllernya itu ada yang harus kita masukin. Ada kode-kode atau codingan atau sintaks yang harus kita masukin, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk Laravel dia udah menyediakan cara tersendiri untuk membuat controller supaya lebih mudah, teman-teman. Caranya gimana? Kita bisa buat ini dulu. Nah, di sini nih ketik plus untuk membuat terminal baru. Nah, kita bisa masuk dulu ke project purpose-nya ini. Caranya cd purpose. Nah, kalau udah di sininya purpose nih, berarti kita udah masuk ke dalam folder purpose, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa pakai php artisan terus make titik 2 controller. Terus nama controllernya apa? Oh ya, ini kurang gede ya, saya gedein deh. Nah, gede kan. Terus nama controllernya apa? PHP artisan make titik 2 controller. Misalkan tadi kan pustakawan ya, kita buat pustaka. Oh ya, untuk membuat controller itu usahakan nama awalnya itu atau huruf awalnya itu pakai huruf kapital, teman-teman. Misalkan pustakawan kayak gini. Nih, PHP artisan make titik 2 controller pustakawan. Jangan lupa pakai controller. Bentar. Nah, pustakawan terus jangan pakai spasi, controller pustakawan controller, P-nya gede, C-nya gede. Oke, kalau udah kita klik enter. Nah, maka controller bla 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 created successfully katanya. Nah, kalau kita lihat bentar ini. Kalau kita lihat nih, ini udah ada file pustakawan controller, teman-teman. Ini berarti udah terbuat kayak gitu. Kita coba buka deh. Nah ini controllernya yang udah dibuat kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan yang tadi yang ada di API ini, kita pindahkan ke pustakawan ini. Apa yang dipindahkan? Ini ya nih, proses pemrosesan datanya kita pindahkan. Berarti yang dari functionnya ini, yang dari function sampai ke sini nih, sampai tutup kurung kurawal, kita cut ctrl x. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus kita pindahkan ke dalam pustakawan controller. Oke. Nah, di dalam kurung kurawal ini, nah ini kan ada slash 2 kali ya, ada garis miring 2 kali, kita hapus. Nah, terus kita paste atau ctrl v. Nah, kayak gini. Nah, ini pastinya akan error nih. Nah, kenapa? Karena functionnya nggak ada namanya, teman-teman. Metodenya nggak ada namanya. Nah, ini dia pakai objek atau OOP, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini pakai kelas tuh. Ini pakai kelas, terus dia nama kelasnya pustakawan controller, terus nge-extend dari kelas controller. Extend ini berarti dia nginduk dari controller, teman-teman. Atau nge-inheritance. Nah, terus ini error kenapa? Karena dia nggak ada namanya. Ingat ya, function yang ada di dalam sebuah kelas itu disebut metode, teman-teman. Berarti kita perlu namain dulu ini metodenya apaan. Misalkan index aja deh, index namanya. Ini terserah ya, tapi saya mau index aja. Index kayak gini. Nah, kita save ctrls. Nah, terus kita balik lagi ke API sini. Nah, di setelah koma ini kita panggil metode index ini. Kita panggil metode index yang ada di dalam pustakawan controller ini. Caranya gimana? Kita bisa pakai kurung kotak dulu kayak gini. Oke, silahkan. Nah, kalau udah kita panggil deh nama controllernya. Misalkan di sini kan pustakawan controller kan. Kita panggil
pustakawan. Nah, ini ada nih. Kita klik aja atau klik tab atau klik ini aja deh. Klik. Nah, kalau udah, nanti di atas ini akan ke import nih. Use app HTTP controller pustakawan controller. Oke. Jadi nanti otomatis controllernya akan ke import. Kalau misalkan tadi kita klik ya. Nih, saya undo deh Ctrl Z. Nah, ini sebelumnya nggak ada nih, nggak ada. Nah, terus kita tulis pustakawan controller. Nah, ini kalau misalkan kita klik pustakawan controller ini, boom. Nah, ini akan otomatis ke import nih controllernya. Jadi harus diklik ya atau di tab tadi. Oke, kalau udah di sini kita ketikkan apa namanya? titik dua kali. Titik dua kali terus kelas ini nih. Kelas. Oke. Udah. Oke, kalau udah kita kasih koma, spasi. Nah, terus kasih tanda kutip nama metodenya. Nama metode yang ada di dalam pustakawan controller ini apaan? Yang akan kita panggil untuk URL pustakawan ini. Oke. Oh ya, untuk pustakawan ini bukan URL ya disebutnya ya. Ini endpoint. Oke. Istilah URL di dalam API itu disebut endpoint, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di Insomnia, nah ini itu namanya endpoint, bukan URL ya. Oke. URL itu istilah untuk web. Oke, untuk URL yang ada di web browser. Kalau misalkan untuk API itu disebut endpoint. Oke. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dengar kata endpoint lagi, itu berarti URL. URL yang ada di dalam API, oke. Itu disebut endpoint. Oke, kayak gitu. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini slash pustakawan ini endpointnya ya. Endpoint pustakawan nih berarti. Nah, berarti nanti ketika dipanggil endpoint pustakawan, dia akan memanggil pustakawan controller yang di dalam pustakawan controllernya ini kita akan memanggil metode index. Nah, berarti kita panggil index di sini nih. Index. Nah, kita save, kita ls. Oke, kalau udah kita buka lagi Insomnia, terus kita send. Nah, ini akan sama aja. Oke, berarti udah berhasil nih kepanggil metode indexnya. Nah, ini nih metode indexnya. Kalau misalkan kita coba ubah ya. Misalkan ini gender, terus kita enter, kita tambah misalkan di dalam pustakawan apa ya yang dipunya pustakawan itu apa biasanya. Misalkan shift deh, shift malam misalkan, karena malam ini string berarti kita perlu pakai tanda kutip malam, ctrls, terus kita buka lagi send, dan boom, berhasil shift malam ya. Yeay. Oke, udah berhasil ya teman-teman ya. Oke, sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang ditanyain atau ada yang bingung? Oke, gimana? Ada yang bingung teman-teman? Dari API-nya sini, dari root-nya. Oh ya, kita baru pakai get ya. Get itu untuk menampilkan data, teman-teman. Oke, gimana? Kita kasih komentar deh. Di sini kita kasih komentar. Root untuk menampilkan data pustakawan ctrls. Sekarang udah jam 8.20. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain? Ada yang bingung? Tanya aja, gak apa-apa, tanya aja. Gimana? Atau ada yang ketinggalan? Apa? Cara ngakses ke browser? Ya, port 8000. Nih ya, kita coba ya. Kita coba akses di browser. Ctrl A, Ctrl C. Terus kita buka di browser.
tab baru, ctrlv nih, localhost port 8000/API, ingat API, terus /pustakawan, kita enter. Boom, nih berhasil, hore. Name Aldi El Malam. Oh iya, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya nih asik. Jadi kenapa kita harus install Insomnia sementara di browser ini bisa dibuka nih, kali ini bisa dibuka nih. Terus kita kenapa harus install Insomnia gitu? Kenapa kita harus install Postman atau kenapa kita harus install API client gitu? Kenapa? Karena di browser ini hanya bisa nge-get aja teman-teman. Dia akan otomatis ngebuka localhost port 8000 ini sebagai metode get kayak gini, get. Jadi kalau misalkan nanti kita akan buat lagi root yang metodenya ini selain get, misalkan nanti kita akan buat untuk ngepost data, berarti pakai metodenya post nih. Nah di browser tuh nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena di browser hanya untuk menampilkan data browser itu. Jadi dia akan otomatis nge-get aja, jadi nggak bisa ngepost data. Nah untuk melakukan post data berarti kita perlu yang namanya API client. Contoh kayak Insomnia ini. Kalau di Insomnia kita bisa atur nih, kita akan membuka endpoint ini sebagai metode get atau post atau lain-lain gitu kan. Kalau misalkan kita buka sebagai post nih ya, kita send, ini nggak akan bisa, error kayak gitu. Kenapa? Karena yang kita set di Laravelnya itu, di root API-nya itu sebagai get kayak gitu. Jadi bisa dibukanya get kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain lagi teman-teman? Gimana? Oh ya, mungkin kalau misalkan teman-teman buka di browser teman-teman akan kelihatannya nggak kayak gini ya. Mungkin akan kayak gini. Oke. Nah, ini kenapa di saya kelihatan rapi karena saya pakai extension extension apa ya, saya lupa. Pokoknya extension aja. Extension di Google Chrome-nya ini. Jadi kelihatannya kayak rapi gini. Oke, kayak gitu. Kayak gimana? Ada yang ditanyain lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini udah materi yang terakhir kita, controller ya teman-teman ya. Untuk pembuatan model, membuat migration, menjalankan migration, terus apa lagi ya? Nge-get data itu akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, terus yap, udah. Sekarang tugas. Oke, sebelum ke tugas, gimana? Ada yang tanyain nggak? Serius nih, nggak ada. Oh ya, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan pakai yang project purpose ini juga ya teman-teman ya. Jadi jangan dihapus nih. Kita nanti akan terus untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedepannya kita akan pakai purpose terus. Oke, jadi nanti akan kita kembangin purpose-nya gitu. Tapi nggak akan apa ya, nggak akan bener-bener kebuat aplikasi purpose-nya sih. Kita hanya akan ngebuat API dari pustakawannya aja. Oke, kayak gitu. Ini harusnya pustakawan ya, bukan perpus ya berarti. Oke, gak apa-apa deh. Oke, gimana? Ada yang tanyain? Oke, kalau oh ya ini kita coba push deh ya, kita push nih. Kita push, kalau udah kita push PHP, kok PHP sih? Kita oh enggak, git add all. Nah, kita push ke GitHub. Terus git commit min terus message-nya apaan? Misalkan membuat project purpose, enter. Oke, nah kalau udah, terus kita lanjut ke git push origin. Origin ini nama remote-nya ini ya. Ini untuk teman-teman tahu, for FYI, for information, di saya ini ada git remote min feed. Di saya ini ada remote-nya cuma ada satu, yaitu origin. Oke, kita berarti cuma pakai origin nih. Terus kalau misalkan untuk branch-nya, git branch, di sini di saya ada banyak nih, ada main, ada pertemuan 3, 4, dan 6 untuk git branch-nya, untuk branch yang ada di repo saya. Oke, berarti untuk nge-push-nya git push origin. Origin ini nama remote-nya, tadi remote-nya origin. Terus selanjutnya kita masukin nama branch-nya. Misalkan saya mau nge-push branch pertemuan 6 nih, berarti masukin pertemuan 6.
pertemuan 6, enter. Kita tunggu dan yap, berhasil. Tuh GitHub Alim Ardiansyah, new branch pertemuan 6 katanya. Coba kita lihat. Nah, mana? Cincin. Service keempat. Ada. Sebentar, ini lama. Kok lama ya? Wah. Widih, lama banget. Ih, kok lama banget sih? Enter. Nah, ini Jarvis Cam 4 batch 4 ya maksudnya. Nah, di sini ini kalau kita mau ngelihat branch, kita klik yang di sini. Nah, di sini akan ada nih branch-branchnya. Di sini saya ada branch main pertemuan 3, 4 sama 6. Nah, yang tadi saya post itu pertemuan 6 ya, branch pertemuan 6. Kita buka deh coba. Pertemuan. Nah, ini udah ada nih. Purpose, membuat project purpose 2 menit yang lalu. 2 minutes ago. Oke, berhasil. Oke, kayak gitu ya. Kayak gimana teman-teman? Sejauh ini ada yang ditanyain? Gak ada nih, cukup nih. Oke, kalau udah gak ada, oke, kita bahas tugas. Oke, untuk tugas biasa. Ini untuk tugas 1 sampai sama 2-nya ini sama aja ya. Setiap pertemuan kayak gini ya, semuanya sama. Setiap pertemuan saya ya. Ini tugas 1 sama 2-nya sama. Yaitu yang pertama, push kode hasil praktikum pertemuan ini. Terus masih di folder yang kedua, masih di folder yang sama dengan praktikum. Berarti kalian buat ini ya, buat file summary.md yang berisi ringkasan dari yang kita pelajari di pertemuan ini, teman-teman. Nah, berarti masih di folder purpose nih ya, masih di folder purpose. Di sini buat klik kanan ya, klik kanan new file, terus buat readme.md. Kok readme sih? Summary.md. Nah, terus di sini ceritain deh apa aja yang udah kita pelajari di pertemuan ini. Kayak gitu ya. Nanti push lagi ke branch yang sama, oke? Kayak gitu. Apanya? Untuk apanya? Di apa Dre? Di GitHub? Oh, di sini aja. Di sini aja sekalian. Iya, sekalian sama ininya. Hmm. Bisa 2 kali, bisa sekali. Kalau 2 kali berarti ya kayak saya tadi misalkan kayak gini. Atau enggak kalau misalkan emang pengen sekali ya bisa sih. Berarti teman-teman jangan dulu push yang ini nih, yang praktikumnya. Jangan jangan dulu teman-teman push. Nah, teman-teman nanti buat dulu di purpose-nya ini new file summary.md. Summary.md. Nah, kayak gini. Nah, nanti ceritain bla 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 di sini. Nah, kalau udah baru deh git add dan lain-lain. Kalau di VS Code ini ada kayak gini ya nih, enak nih. Ada buat paragraf-paragrafnya tuh. Itu paragrafnya. Jing jing. Misalkan untuk heading. Apa? Bla bla bla, atau gak ceritanya gue boleh, terserah deh. Kayak gitu. Ini saya hapus dulu deh. Hapus lagi deh. Delete. Apa, Dre?
Oh ya, ini tugas ketiga ya. Buatlah API method get, berarti kayak tadi ya, mirip kayak tadi, API method get yang mengembalikan informasi terkait diri kalian, yaitu name, gender, address, terus student. Student ini isinya true atau false. Terus kalau misalkan ada yang mau tambahin lagi boleh tuh, dan lain-lain. Oke, kayak gitu ya. Tugasnya gampang, ini gampang banget, cuma ikutin yang tadi. Hmm, ya, bikin lagi. Untuk project yang purpose itu cuma untuk praktikum ya. Jadi nanti kita praktikum pakai project purpose terus-terusan untuk kedepannya kayak gitu. Oke, untuk ini ya, untuk tugasnya itu kalian buat project sendiri ya. Oke, buat project sendiri. Oke, misalkan ini kan kalau project praktikum itu namanya perpus kan. Nah, untuk tugas itu projectnya apaan? Teman-teman. Misalkan eh self gitu atau myself atau apapun serah teman-teman deh nama projectnya. Ya beda, jangan disamain. Jadi untuk purpose ini nanti akan kita pakai untuk praktikum kedepannya ya. Kita akan terus pakai purpose ini kayak gitu. Nama projectnya apaan aja terserah. Sip. Oke, gimana, ada lagi? Oke, kalau udah nih, gak ada yang nanya seriusan. Nanti atau mungkin kalau misalkan teman-teman yang ketinggalan tadi bisa lihat ini aja ya, bisa lihat apa, recordingnya atau rekamannya. Dan nanti kalau misalkan memang ada yang di apa ya, ada yang mau ditanyain itu bisa langsung tanyain saya aja, atau bisa japri, ya bisa japri atau bisa di grup teman-teman. Oke. Dan kalau misalkan saya apa ya, enggak fast respon itu mohon maaf ya. Oke, karena saya juga ngajar di kampus jadi asdos, asisten dosen, jadi mungkin enggak fast respon. Oke, kayak gitu. Oke, gimana, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, kalau udah saya sudahi dulu ya, sudahi sampai di sini aja. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.